Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang tari daerah, yaitu pelajaran SBDP tema 2 kelas 6. Tari daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Setiap negara memiliki tarian daerah sendiri-sendiri, sama halnya dengan di Indonesia. Tarian daerah merupakan hasil cipta karya seni dari suatu budaya. Sebagai negara yang memiliki banyak daerah yang terdiri atas kepulauan, maka Indonesia juga memiliki ragam tari daerah yang unik dan merupakan ciri khas setiap daerah. Tari daerah juga merupakan identitas bangsa. Tari daerah syarat akan makna dan pesan yang tersirat dalam setiap gerakan tari. Beberapa tari daerah merupakan bagian dari ritual dan simbol dari rangkaian peristiwa bersejarah. Contohnya merupakan cuplikan cerita pewayangan. Tarian daerah ditujukan untuk mengutarakan isi hati yang harmonis dan sistematis, dipadu oleh bunyi-bunyian dari alat musik tradisional yang membangkitkan apresiasi manusia sebagai pencipta dan seni. Dalam suatu tarian juga menyiratkan gambaran kepingan kehidupan sosial atau masyarakat di mana tari daerah tersebut berasal. Saat ini, tarian daerah Indonesia sudah berkembang dan menampakkan kemajuan baik dari segi gerakan, pakaian yang dikenakan, perlengkapan, sampai ke filosofi yang terkandung di dalamnya. Tari daerah itu banyak sekali, ya, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Ya. Di Pulau Jawa saja itu banyak sekali tari-tarian daerah. Di Jawa Barat pun itu banyak sekali. Contoh, ada tari topeng Cirebon, ada tari jaipongan, dan lain-lain. Untuk kali ini kita hanya membahas beberapa tari daerah, walaupun sebenarnya sampai ratusan tari daerah yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah tari saman. Tari saman masuk ke dalam macam-macam tarian daerah dan penjelasannya yang sudah sangat terkenal. Tari saman merupakan tarian daerah yang berasal dari Provinsi Aceh. Tepatnya dimiliki oleh suku Gayo. Kini, tari saman sudah sangat dikenal hingga mancanegara. Hal ini dikarenakan keunikan dari tarian yang dimiliki. Bahkan, tarian ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Tarian ini dilakukan oleh banyak orang sekaligus yang bisa mencapai puluhan orang. Sekaligus bisa mencapai puluhan orang ya. Untuk melakukannya dibutuhkan kekompakan dan pemahaman ritme yang pas untuk bisa menghasilkan tari saman yang bagus. Tarian ini bisa dilakukan baik perempuan maupun laki-laki. Di daerah asalnya, tarian ini bisa digelar untuk menyambut hari besar agama Islam. Nah, selanjutnya ada tari gambyong. Macam-macam tari daerah dan penjelasan selanjutnya yaitu tari gambyong. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Surakarta. Awal mulanya, tarian gambyong merupakan tarian rakyat untuk memeriahkan suasana saat musim panen. Namun, kini tarian gambyong juga dipakai untuk acara sakral dan sekaligus sebagai penghormatan kepada tamu.
Nama Gambyong diambil dari salah satu nama penari wanita zaman dulu, yaitu Sri Gambyong. Penari wanita ini memiliki suara emas dan tubuh yang lentur. Sehingga dengan kedua bakatnya ini, nama Gambyong bisa cepat terkenal dan diminati oleh banyak orang. Nah, pada suatu saat, nama Gambyong itu terdengar oleh Sultan Pakubuwono keempat dan membuat dirinya diundang untuk menari di istana. Tarian yang dibawakannya berhasil membuat seluruh orang di istana itu terpikat. Tariannya pun akhirnya dipelajari dan dikembangkan di istana, sehingga akhirnya dinobatkan sebagai tarian khas istana. Tarian Gambyong identik dengan menggunakan pakaian berwarna hijau dan kuning. Namun, semakin berkembangnya zaman, warna pakaian bukan menjadi persoalan utama. Untuk musiknya, tari Gambyong diiringi dengan musik gamelan seperti gendang, gong, dan kenong. Nah, itulah tari Gambyong. Selanjutnya, yaitu tari kecak. Tari kecak merupakan salah satu jenis tarian tradisional yang berasal dari Pulau Bali. Ya. Tarian ini sangat terkenal di kalangan tulis mancanegara. Hal ini dikarenakan keunikan yang dimiliki oleh tari kecak. Tarian ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil mengangkat kedua tangan dan berkata cak 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 cak. Kekompakan dari penari ini membuatnya sangat menarik untuk disaksikan. Maka tidak heran kalau banyak wisatawan yang ingin menyaksikan tarian ini saat ke Bali. Umumnya, tarian ini dimainkan oleh laki-laki karena tari kecak merupakan cerminan dari kisah Rama dan Rahwana. Nah, Rama dan Rahwana ini merupakan seorang putri cantik dan seekor kera putih. Biasanya tari kecak digelar di tempat yang luas seperti pinggir pantai dan dilakukan pada saat matahari baru terbenam atau saat pada malam hari. Selanjutnya ada tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan tari tradisional yang berasal dari tanah Sunda. Tari ini pertama kali dipopulerkan di Karawang. Adanya tari Jaipong ini disebarkan di tanah Sunda, lalu mendapat apresiasi yang sangat bagus, sehingga membuatnya sangat populer sampai saat ini. Tari Jaipongan ini dimainkan dengan menggunakan perpaduan antara gerakan serta musik tradisional, gong, ketuk, ataupun gendang, sehingga membuat tarian ini semakin menarik untuk disaksikan. Nah, selanjutnya ada tari reog Ponorogo. Ini adalah tarian yang berasal dari Jawa Timur. Ciri khas dari tarian ini adalah topeng yang digunakan oleh para penarinya, di mana para penari menggunakan topeng reog dan warok. Topeng ini memiliki berat yang mencapai ratusan kilogram dan hanya diangkat menggunakan gigi oleh sang penari. Ayo, ada yang berani menggunakan topeng ini? Nah, gigi kalian harus kuat ya. Nah, topeng reog Ponorogo sendiri terbuat dari bulu merak asli, sehingga memiliki tampilan yang sangat indah. Tarian ini biasanya dibawakan dalam acara-acara besar seperti festival, perayaan, hajatan, ataupun acara besar lainnya. Oh iya, bulu merak yang asli di sini justru ini bukan burung merak yang ditangkap langsung dicabutin bulu-bulunya semua. Biasanya bulu merak yang
terjatuh, atau walaupun diambil itu biasanya cuma satu. Lalu dirawat lagi sehingga nanti tumbuh lagi bulunya. Jadi tidak dicabutin semua lalu dilepas begitu saja ya. Selanjutnya ini ada tari kancet ledo. Nah, ini biasa juga disebut dengan tari gong yang merupakan tari tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur. Tari ini menceritakan kehalusan yang dimiliki oleh perempuan. Dengan gerakan lembutnya didampingi dengan suara gong yang membuat tarian ini menjadi sangat menarik. Tari gong ini biasanya digelar dalam acara adat istiadat yang terdapat di Kalimantan Timur. Ada yang pernah melihatnya? Nah, kalau Bapak belum, nanti setelah selesai penjelasan kita lihat bagaimana tari kancet ledo itu ya. Selanjutnya ada tari piring. Nih, ini tari piring. Kalian mungkin sering mendengar dengan tari piring ini ya. Ini berasal dari Minangkabau. Tarian piring ini merupakan satu seni tari tradisional Minangkabau yang berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tarian piring ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana menggunakan alat bantu piring sebagai media utamanya. Cara memainkan tari piring ini adalah dengan mengayunkan piring-piring tersebut dengan gerakan-gerakan yang cepat dan lentur. Dengan catatan, piring tersebut tidak lepas dari genggaman tangan. Tari piring ini merupakan salah satu simbol dari masyarakat Minangkabau. Ingat ya, kalau kalian belajar tari ini, awas piringnya jangan sampai pecah ya, jangan sampai jatuh. Untuk latihan kalian menggunakan piring dari plastik saja ya. Ini yang mau nyoba silahkan pakai piring plastik. Nah, oke. Sampai di sini ya penjelasan tentang tari tradisional. Hari ini yang dibahas hanya beberapa saja. Ingat, tari daerah, tari tradisional itu banyak sekali. Di Indonesia itu mencapai ratusan. Ya. Indonesia terdiri beberapa pulau, terdiri dari beberapa suku bangsa. Makanya itu banyak sekali tari daerah yang ada di Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia harus bisa melestarikan tari tradisional kita, ya. Jangan kalah dengan tari-tarian yang berasal dari luar negeri. Oke, siap? Ayo kita belajar melestarikan tari daerah. Oke, yang terakhir, silakan simak. Ada 2 tari. Nih, ada video tentang tari idang dan tari kancet ledo. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari bukan kijang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala tibur samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo indang kadi tarikan sangan bajawe onde ganti baganti.
Terima kasih.